Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di PJJ Kimia ya. Setelah sebelumnya kita melaksanakan PTS dan kalian sudah mengetahui sendiri nilainya seperti apa, kemudian nilai hariannya seperti apa. Bagi yang nilai hariannya masih di bawah KKM, itu artinya ada tugas yang belum terpenuhi. Dan silahkan kalian lengkapi dulu saja, kerjakan tugasnya, nanti saya akan berikan link untuk mengumpulkan tugas secara susulan. Oke, kita sekarang masuk di pertemuan yang ke-9 untuk PJJ Kimianya ya. Kita masih akan membahas di bab yang sama, yaitu mengenai bab struktur atom. Kita akan masuk di subbab yang kelima, yaitu menentukan 4 bilangan kuantum. Oke, untuk 4 bilangan kuantum ini sendiri sudah saya jelaskan sebelumnya di pertemuan ke-6 dan pertemuan yang ke-7 gitu ya. Kan bilangan kuantum itu saya akan mereview sedikit, ada 4 ya. Ada bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut atau azimutal, kemudian ada bilkum magnetik, dan yang keempat itu ada bilkum spin, di mana bilangan kuantum utama itu menunjukkan apa? Ayo dicek lagi catatannya gitu ya. Di mana nilai n itu sama dengan 1, kemudian n sama dengan 2, n sama dengan 3, n sama dengan 4, dan seterusnya gitu ya. Angkanya adalah angka-angka yang bulat. Kemudian untuk bilangan azimutal, di mana di kulit pertama itu hanya ada orbital apa? Hanya ada orbital S, di mana nilainya adalah 0, gitu ya. Kemudian di kulit kedua selain ada S ada juga apa? Ada juga P, nilainya adalah 1 atau pertama. Kemudian di kulit ketiga ada apa? Ada orbital D, di mana dia nilainya adalah 2. Dan di kulit keempat itu ada orbital F, di mana nilainya adalah 3 gitu ya. Kita masuk lagi di hafalan jarinya di sini ya. Ada S, P, D, F gitu kan ya. Nah, kemudian kita masuk ke bilangan kuantum magnetik, di mana nilai M itu adalah dari minus L sampai dengan positif L. Bilangan magnetik ini dia berarti menunjukkan apa? Dia menunjukkan kamar kosan ya, ingat kontrakan. Berarti kalau S ada berapa kamarnya? Dari minus L sampai plus L gitu kan. Berarti cuma punya satu kamar, yaitu kamar 0 gitu kan. Kemudian kalau orbital P punya berapa kamar? Dari minus 1, berarti minus 1, kemudian 0 plus 1, berarti ada berapa kamar? 3 kamar gitu ya. Kemudian D, berarti D dari minus 2, minus 1, 0, positif 1, positif 2. Berarti ada berapa kamar? Ada 5 kamar gitu ya. Terakhir adalah F, dari berapa? Dari minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Berarti ada berapa kamar? Ya, berarti dia punya 7 kamar, seperti itu ya. Kemudian untuk bilangan kuantum magnetik, bilangan kuantum spin itu hanya ada 2, yaitu jika arah elektronnya ke atas atau arah elektronnya ke bawah. Kalau ke atas berarti dia nilainya adalah positif setengah, sedangkan kalau ke bawah dia nilainya adalah negatif setengah gitu ya. Nah, untuk menggunakan 4 bilangan kuantum ini kita tetap harus menggunakan konfigurasi yang SPDF. Nih, hafalannya ingat ya, SPDF, SS, PS, PS, DP, SDP, S, FD, PS, FD, PS. Ingat itu ya, itu tetap akan kita gunakan gitu. Nah, sekarang tuliskan 4 bilangan kuantum dari unsur di bawah ini. Contoh yang pertama, ada Na, di mana nomor atomnya itu adalah 11. Oke, berarti kita tuliskan dulu konfigurasinya sebelum kita masuk 4 bilangan kuantum ini. Berarti kita mulai dari S, P, S. Cukup kali ya. Oke, kita isi S itu maksimal isinya berapa? 2 ya. 2, kemudian 2, udah 2 tambah 2, 4, dia punya 11, berarti sisa berapa? Sisa 7. Boleh nggak di P isinya 7? Nggak boleh, karena P maksimal isinya adalah 6 gitu ya. Berarti di P hanya diisi dengan 6. 2 ditambah 2 ditambah 6 berapa? 10. Dia punya 11, berarti sisa berapa? Sisa 1. Gitu kan ya, berarti S1. Nah, sekarang kita mulai. S itu dimulai dari berarti nomor 1, P nomor 2, D nomor 3, dan F nomor 4. Berarti si S kita mulai 1, 2, 3. Berarti si P kita mulai dari 2. Nah, untuk menentukan 4 bilangan kuantum ini, kita hanya akan mempergunakan yang paling terakhir ini aja nih. Nah, berarti dia berakhir di mana? Berakhir di 3S1 gitu ya. Kita tulis ulang.
3S1. Nah, berarti tinggal kita tentukan nilai N-nya. Nilai N itu berarti bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama itu adalah nilai yang di depan. Ya, ini untuk nilai N. Gitu. Berarti berapa nilai N-nya? Nilai N-nya adalah 3. Gitu. Kemudian yang kedua apa? Azimut. Azimut itu berarti L kecil. Gitu. Azimut itu berarti SPDF. Nah, di sini dia apa? Dia S. Gitu kan? Berarti L-nya adalah S. Berapa nilai S? Ingat, S itu adalah kosong. Berarti nilainya adalah 0. Gitu. Baru kita masuk ke M, magnetik. Di mana magnetik itu, ingat, dari minus L sampai dengan positif L. Berarti minus 0 nggak ada, positif 0 nggak ada. Berarti dia kamarnya hanya kamar 0. Berarti berapa kamar? 1 kamar. Gitu. Ya. Nah, 1 kamar ini diisi sama siapa? Nah, ini elektronnya. Ada berapa elektron yang di atas ini? Ada 1. Berarti yang ngisi kamarnya itu cuma sendirian. Yang ngisi pertama kali di kamar posisinya harus ke atas. Berarti begini gambarnya, ke atas. Gitu. Ini berarti elektron satu-satunya dan dia yang satu-satunya dan terakhir gitu kan. Berarti dia nempatin kamar apa nih yang terakhir ini? Nempatin kamar 0. Berarti nilai M-nya adalah 0. Gitu. Nah, kemudian si S-nya. Nah, kalau si S-nya lihat elektron terakhir ini posisinya ke atas apa ke bawah? Ke atas. Berarti dia S-nya nilainya adalah positif setengah. Ini untuk bilangan kuantumnya, di mana N-nya berarti nilainya 3, L-nya adalah 0, M-nya adalah 0, dan S-nya adalah positif setengah. Gitu. Sekarang kita lanjut di nomor yang kedua. Yang kedua misalkan kita pakai F, fluor. Fluor itu nomor atomnya adalah 9, bisa kalian cek sendiri ya. Nah, sekarang berarti kita mulai. Konfigurasikan dulu, berarti S, SP, kayaknya cukup ya. S itu berarti isinya 2, udah berapa? Udah 4. F-nya ada punya berapa? Punya 9, berarti sisa berapa? 5. Boleh nggak di P isinya 5? Boleh, karena maksimal adalah 6 gitu ya. Berarti S2 P5 gitu ya. Kita mulai nomornya, berarti S dimulai dari nomor 1, 2. Si P dimulai dari nomor berapa? Nomor 2. Oke, berarti yang kita gunakan untuk mencari 4 bilangan kuantumnya itu adalah 2P5 gitu. Kita tulis ulang, 2P5. Berarti nilai N-nya berapa? Ingat, nilai N itu yang di depan gitu. Berarti 2. Gitu. Lanjut L-nya. L-nya itu yang selanjutnya apa? Orbita P. Berarti P sama dengan berapa nilainya? 1. Gitu. Lanjut kita magnetik, berarti M. Dari minus L sampai dengan positif L, berarti dari minus 1, 0, positif 1. Ada berapa kamar? Ada 3 kamar. Pintar. Nah, sekarang kita lihat, yang ngisi kamarnya ini ada berapa elektron atau berapa orang? Yang ini kan? Ada berapa? Berarti ada 5 yang mau ngisi. Kemarin sudah saya katakan bahwa 1 kamar itu maksimal isinya adalah 2 elektron gitu. Nah, untuk pengisiannya harus berurutan, nggak boleh langsung dua-duanya di sini gitu. 1, 2, 3, 4, 5 nggak boleh. Tapi masing-masing kamar harus diisi dulu 1 orang. Ingat, yang pertama kali ngisi arahnya adalah ke atas. Berarti dia ada 5 orang, berarti 1 di kamar ini, kemudian 2, 3, dia ada 5. Berarti balik lagi yang keempat. Nah, yang keempat berarti balik lagi ke kamar yang awal. Tapi posisinya harus ke bawah, 4 gitu. Dan yang terakhir adalah 5. Nah, berarti elektron yang terakhir kan yang ini, yang kelima nih. Di kamar berapa dia nempatinnya? Di kamar 0. Berarti nilai M-nya adalah 0. Gitu ya nak ya. Nah, lanjut kita masuk S atau spinnya. Nah, si elektron yang terakhir ini arahnya ke atas apa ke bawah? Ke bawah. Kalau dia arahnya ke bawah berarti nilainya berapa? Minus setengah. Gitu. Gampang kan? Berarti 2P5, N-nya 2, L-nya 1, M-nya 0, S-nya adalah min setengah. Oke, 1 nomor lagi ya, 1 contoh lagi, nomor 3.
kita misalkan pakai Fe atau besi, di mana besi itu nomor atomnya adalah 25 gitu. Oke, sekarang kita mulai konfigurasikan. 25 berarti kita mulai S P P S D gitu ya, cukup kali ya. 2 2 6 2 6 2 berapa nih? 2 2 6 10. 2 6 2 10 udah 20. Berarti dia punya 25. Sisa berapa? Sisa 5. Boleh nggak di D isinya 5? Boleh, karena dia maksimal isinya adalah 10. Berarti D-nya 5 gitu. Nah, baru kita nomorin 1 2 3 4. Si P dimulai dari nomor berapa? Nomor 2. 2, 3. Si D dimulai dari nomor berapa? Nomor 3. Nah, yang paling terakhir inilah yang kita tentukan 4 bilangan kuantumnya. Gitu. Ya, berarti 3D5. Oke, berarti berapa nilai N? Ingat, nilai N itu yang di depan. Berarti 3. L-nya orbital apa? Orbital D. Berarti berapa nilainya? 2. Gitu. Lanjut ke M, magnetik. Magnetik itu berarti dari minus 2 sampai plus 2. Minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. Nah, berarti ada berapa kamar nih? Oke, ada 5 kamar ya. Nah, berapa orang yang ngisi kamar ini? Lihat, berapa orang itu berarti yang di atasnya. Berapa orang? 5 orang. Ingat, satu orang dulu per kamar. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti sudah cukup ya, ada 5. Berarti yang terakhir adalah yang ini kan? Yang terakhir tadi mengisi. Nah, itulah yang menjadi nilai M-nya. Berarti berapa nilai M-nya? Nilai M-nya adalah plus 2. Gitu ya. Nah, lanjut, berarti S-nya, spinnya. Berarti kalau spinnya, lihat elektronnya ke arah atas apa ke arah bawah? Ke arah atas. Berarti kalau ke arah atas, berapa nilainya? Nilainya adalah positif setengah. Seperti itu. Itu untuk menentukan bilangan kuantumnya. Jadi ada 4 bilangan kuantum. Ada N, ada L, ada M, dan ada S. Utama, azimut, magnetik, dan spin. Begitulah cara menentukan bilangan kuantumnya. Gitu ya, Nah ya. Oke, sekarang saya akan berikan soalnya. Silahkan kalian screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Nah, terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Sampai di sini dulu ya, Nah ya. Terima kasih banyak. Tetap semangat untuk terus belajar. Kita harus menjadi orang yang berilmu dan beradab. Jangan lupa ya. Oke, tetap bahagia, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.